Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Auditing 1 akan mempresentasikan tentang bab profesi audit. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya, Yayu Afswani dengan NIM 006. Yang kedua, Iva Ayunda Rukmana dengan NIM 008. Yang ketiga, Makfirotul Mafia dengan NIM 026. Yang keempat, Habibatul Khasana dengan NIM 038. Dalam bab profesi audit kali ini, yang akan kami bahas ada 7 pokok bahasan, yaitu yang pertama, sifat audit, yang kedua, perbedaan antara audit dan akuntansi, yang ketiga, aspek ekonomi dalam permintaan audit, yang keempat, jasa asuransi, yang kelima, ada jenis-jenis audit, yang keenam, jenis-jenis auditor, yang ketujuh, akuntan publik bersertifikat CPA. Pertama yang akan kita bahas adalah sifat audit. Pengertian audit sendiri adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit yang harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Dalam audit sendiri terdapat beberapa istilah-istilah dalam urutan yang berbeda dengan yang muncul dalam deskripsi audit, yaitu 1. Informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk melakukan audit, tentunya harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan berupa standar kriteria yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. Selain harus ada informasi, juga diperlukan adanya kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk mengevaluasi informasi juga bervariasi, tergantung dari informasi yang sedang diaudit. Dalam audit atas laporan keuangan historis di kantor akuntan publik (KAP), kriteria yang berlaku biasanya adalah prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku umum di Indonesia. Untuk audit pengendalian intern atas pelaporan keuangan, kriterianya adalah kerangka kerja yang sudah diakui untuk mengembangkan pengendalian internal. Sedangkan untuk informasi yang lebih subjektif, kriteria lebih sulit ditetapkan. Biasanya auditor dan entitas yang diaudit telah menyepakati kriteria yang akan digunakan sebelum melakukan audit. Yang kedua, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Bukti adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bukti memiliki banyak bentuk yang berbeda, termasuk 1. Kesaksian lisan pihak yang diaudit atau klien. Yang kedua, komunikasi tertulis dengan pihak luar. Yang ketiga, observasi oleh auditor. Yang keempat, data elektronik dan data lain tentang transaksi. Untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang mencukupi. Bukti audit sangat besar pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Oleh karena itu, auditor harus mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang cukup dan kompeten agar kesimpulan yang diambil tidak menyesatkan bagi pihak pemakai dan juga menghindari dari tuntutan pihak luar. Yang ketiga, ada kompeten dan independen. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut. Auditor juga harus memiliki sikap mental yang independen, karena kompetensi orang-orang yang melakukan audit tidak akan ada nilainya jika independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Yang keempat ada pelaporan. Tahap terakhir dalam proses audit adalah menyiapkan laporan audit yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Laporan audit adalah alat formal
yang digunakan auditor dengan mengkomunikasikan kesimpulan tentang laporan keuangan yang diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Saya Iva Ayunda Rukmana dengan NIM 1903020008. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu tentang perbedaan audit dan akuntansi. Mungkin sebagian dari kita bingung, apa sih perbedaan antara audit dan akuntansi? Nah, perbedaan antara audit dan akuntansi dapat mudah kita pahami dengan pengertiannya saja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian audit. Audit berarti pemeriksaan. Dalam artian luas bermakna yaitu evaluasi terhadap sistem, organisasi, produk maupun proses. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif dan tidak memihak, dan pekerja yang melakukannya itu disebut auditor. Selanjutnya akuntansi. Akuntansi berarti proses pencatatan, pengklasifikasian, pengisytiharan pada peristiwa-peristiwa ekonomi yang dengan cara yang logis, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Dan poin yang paling penting yaitu jika akuntansi memiliki tujuan untuk memperlihatkan kinerja, probabilitas maupun posisi keuangan pada suatu organisasi. Nah, sedangkan audit yaitu mengungkapkan fakta sejauh mana kelayakan sebuah badan usaha, organisasi maupun perusahaan dengan memberikan gambaran yang adil. Slide selanjutnya yaitu tentang aspek ekonomi dalam permintaan audit. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu suku bunga bebas risiko. Maksudnya itu suku bunga yang dapat diperoleh bank dengan berinvestasi dalam surat utang negara selama jangka waktu yang sama dengan pinjaman usaha tersebut. Yang kedua yaitu ada risiko bisnis bagi nasabah. Risiko ini mencerminkan kemungkinan bahwa perusahaan tidak sanggup melunasi pinjamannya karena kondisi-kondisi ekonomi atau bisnis seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk atau persaingan tak terduga dalam industri yang digelutinya. Yang terakhir yaitu risiko informasi, yaitu mencerminkan kemungkinan bahwa informasi yang melandasi keputusan risiko bisnis ternyata tidak akurat. Penyebabnya itu mungkin bagi resiko informasi ini adalah kemungkinannya laporan keuangan itu yang tidak akurat. Selanjutnya, untuk solusi mengurangi risiko informasi, yaitu laporan keuangan yang diaudit sudah disediakan, yaitu cara yang paling umum bagi pengguna untuk memperoleh informasi yang andal adalah dengan meminta audit independen. Kemudian para pengambil keputusan dapat memanfaatkan informasi hasil audit ini dengan asumsi bahwa informasi itu cukup lengkap, akurat dan tidak bias. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana mengurangi risiko informasi. Di sini ada 3 untuk mengurangi risiko informasi. Yang pertama yaitu ada pengguna atau user memverifikasi informasi. Biasanya pengguna atau user bisa saja mendatangi lokasi perusahaan untuk memeriksa catatan dan memperoleh informasi tentang keandalan dan reliabilitas laporan. Sebagai contohnya yaitu Direktorat Jenderal Pajak melakukan verifikasi yang cukup menyeluruh terhadap perusahaan dan perorangan untuk menetapkan apakah SPT pajak yang diserahkan mencerminkan pajak aktual yang terutang kepada pemerintah. Yang kedua yaitu pengguna berbagi risiko informasi dengan manajemen. Cukup banyak presiden hukum yang menunjukkan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang andal kepada pengguna. Jika pengguna mengandalkan laporan keuangan yang tidak akurat dan sebagai akibatnya menanggung kerugian keuangan, maka mereka memiliki dasar yang dihadapi dalam berbagai risiko informasi dengan manajemen. Perkenalkan, nama saya Mukfiratul Mafia dengan NIM 190302026. Saya akan melanjutkan slide berikutnya yaitu jasa asuran.
Jasa asuran adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa asuran dapat dilakukan oleh akuntan publik atau oleh lembaga profesional lainnya. Jasa asuran ada 3, yaitu jasa atestasi, jasa asuran lainnya, dan jasa-jasa non-asuran yang diberikan akuntan publik. Berikutnya yaitu jenis-jenis audit. Akuntansi publik melakukan 3 jenis utama aktivitas dalam audit. Yang pertama, audit operasional. Audit operasional adalah pengkajian atas setiap bagian dari prosedur dan metode yang diterapkan oleh suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, audit ketaatan atau compliance audit dilakukan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Yang ketiga, audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan atau financial statement audit dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan, informasi yang diverifikasi, telah dinyatakan dengan kriteria tertentu. Kemudian jenis-jenis auditor. Jenis-jenis auditor ada 2, yaitu kantor akuntan publik, di mana kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi non-komersial yang lebih kecil. Kemudian auditor internal pemerintah. Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Di sini saya akan lanjutkan. Di sini ada 3 auditor, Badan Pemeriksaan Keuangan, ada pajak, dan juga ada internal. Yang Badan Pemeriksaan Keuangan itu auditor yang bekerja untuk BPK-RI, badan yang didirikan berdasarkan Konstitusi Indonesia. Lalu yang pajak itu untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab Ditjen Pajak adalah mengaudit SPT, wajib pajak, untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku ataupun belum. Tuh. Lalu yang auditor internal itu dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR. Lalu saya akan menjelaskan tentang akuntansi publik bersertifikat atau CPA. Pemakaian gelar CPA diatur oleh Menteri Keuangan. Jadi peraturan Menteri Keuangan itu dalam nomor 17 garis miring 2008 mengatur persyaratan untuk memperoleh dan mempertahankan izin praktik, baik untuk akuntan publik maupun kantor akuntan publik gitu. Apabila seseorang berencana menjadi akuntan publik, jadi dia harus memahami syarat-syarat yang sudah dikeluarkan Ikatan Akuntan Publik Indonesia dan Menteri Keuangan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jika ada pertanyaan silahkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.